Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Praktikum Industri Ternak Potong pada acara dasar-dasar pengukuran kinerja produksi ternak potong komoditas babi. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman akan bersama dengan saya untuk membahas terkait dengan penafsiran bobot badan pada komoditas babi. Nah, sebelum masuk kepada materi atau metode yang akan kita jelaskan di sini, teman-teman akan dijelaskan terlebih dahulu supaya mengetahui apa itu arti penafsiran bobot badan dan sebenarnya urgensinya apa sih kita melakukan penafsiran bobot badan. Sebenarnya ini sudah dijelaskan ya teman-teman di video pada komoditas sapi, kambing, dan domba. Di sini cuma mereview saja teman-teman bahwa sebenarnya penafsiran itu adalah kegiatan kita menafsir, mengasumsikan, menduga kira-kira berapa sih bobot badan suatu ternak tanpa menggunakan timbangan. Dan di sini urgensinya adalah ketika teman-teman nantinya terjun ke lapangan, teman-teman tidak akan selamanya menemukan timbangan. Jadi ini bisa menjadi alat atau bantuan untuk teman-teman bisa mengambil data di lapangan ketika tidak ditemukan timbangan. Nah, oke teman-teman, sebenarnya penafsiran bobot badan itu banyak ya teman-teman metodenya, bisa secara subjektif, bisa secara objektif. Sebenarnya subjektif di sini adalah ketika teman-teman melakukan penafsiran bobot badan menggunakan visual. Jadi di sini biasanya masyarakat itu menggunakan secara visual atau jogrok seperti itu. Tapi ini kan membutuhkan jam terbang yang cukup tinggi teman-teman. Tapi di sini kita juga bisa menggunakan ukuran tubuh yang ternyata teman-teman, ini sedikit mereview saja, beberapa ukuran tubuh yang akan kita gunakan di sini ternyata memiliki korelasi atau hubungan yang erat dengan bobot badan, sehingga ini bisa digunakan untuk teman-teman menduga bobot badan. Oke, nah di sini teman-teman bisa melihat kita akan menggunakan metode dengan tabel subnet, yaitu dengan interpolasi. Jadi sebenarnya interpolasi itu apa, teman-teman? Ya, interpolasi itu adalah cara untuk kita menemukan titik yang hilang dari bantuan titik lain, atau menemukan data yang tidak ada dengan bantuan data yang sudah ada. Secara gampangnya seperti ini, teman-teman. Ketika teman-teman punya babi dengan lingkar dada 80 dan juga panjang badan 90, teman-teman di sini akan langsung menemukan di dalam tabel subnet ya, teman-teman. Ini namanya tabel subnet. Di sini teman-teman bisa menemukan angka 42 kg. Artinya babi yang kita punya memiliki berat badan tafsir 42. Dan ini juga merupakan hasil dari riset ya teman-teman. Nah, kemudian gimana ketika kita mempunyai data yang tidak ada dalam kolom ini? Sebagai contoh, data yang ada di sini, panjang badan 148 dan juga lingkar dada 134 itu kan tidak langsung disajikan dalam data ya teman-teman. Jadi teman-teman harus melakukan interpolasi. Yaitu artinya teman-teman harus menemukan titik tersebut dari bantuan data yang sudah ada sebelumnya. Nah itu singkatnya teman-teman sebelum kita memasuki materi. Oke? Selanjutnya kita akan lanjut ke materi untuk membahas bagaimana cara kita menginterpolasikan data. Oke teman-teman, kita masuk ke metodenya. Di sini teman-teman sudah punya data. Ini adalah data babi yang akan kita interpolasikan. Ada panjang badan sebesar 148 cm dan lingkar dada atau ling D sebesar 134 cm. Kembali lagi saya katakan ya teman-teman, di sini data yang ada di sini ternyata tidak ada langsung di tabel subnet, sehingga teman-teman harus melakukan interpolasi terlebih dahulu. Oke, sebenarnya interpolasi ini mudah teman-teman. Teman-teman bisa melakukan dengan tahap dengan menginterpolasikan terlebih dahulu lingkar dada, kemudian baru panjang badan, atau melalui panjang badan terlebih dahulu baru lingkar dada. Tapi sebelum itu, mari kita terjemahkan dulu teman-teman. Jadi, di sini saya pakai singkatan ya teman-teman. PB itu berada di 148. Artinya ini di antara 140 dan 150. Berarti jarak antara 148 dengan 140, teman-teman bisa menuliskan di sini, yaitu 8 cm. Oke, kemudian ling D atau lingkar dada, itu adalah di titik 134. Artinya di antara 130 dan 140. Sedangkan jaraknya dari 130 adalah 134 min 130, teman-teman bisa nuliskan di sini 4 cm. Nah, di sini teman-teman sudah bisa menerjemahkan bahwa data yang teman-teman punya itu berada di antara
panjang badan 140 dan 150, serta lingkar dada di antara 130 dan 140. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah melihat di tabel subnet ya teman-teman. Fokus di tabel subnet. Kita langsung saja membuat garis dari panjang badan, karena di sini di antara 140 dan 150, kita langsung tarik garis saja teman-teman di sini. Oke. Kemudian untuk lingkar dada ini berada di antara 130 sampai 140, sehingga kita gariskan ke bawah seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman harus fokus di sini bahwa ada 4 data yang terapit oleh garis. Nah, 4 data inilah yang teman-teman nanti bisa gunakan untuk membantu teman-teman dalam menghitung interpolasi. Oke, setelah teman-teman menarik garis terus dan teman-teman mendapatkan data, ini yang akan digunakan nantinya teman-teman untuk menghitung interpolasi. Nah, data ini nantinya yang akan diinterpolasi teman-teman, dan interpolasi ini bisa dengan 2 tahap. Terserah teman-teman mau pakai apa dulu, bisa lingkar dada dulu diinterpolasikan baru panjang badan, bisa panjang badan dulu baru lingkar dada. Ini terserah teman-teman. Intinya nantinya adalah teman-teman harus menginterpolasikan beberapa titik itu, dari interpolasi menjadi 2 titik, nanti akhirnya mendapatkan 1 titik yang teman-teman akan gunakan atau hasil dari bobot tafsir. Oke, di sini kan teman-teman belum tahu ya, untuk 148 itu kan kira-kira ada di sini nih, 148. Kita asumsikan saja di sebelah sini, 134 asumsikan saja di sebelah sini. Contoh, ini kan nggak ada ya datanya, makanya teman-teman harus interpolasi. Nah, saya terjemahkan di sini ya teman-teman, supaya teman-teman lebih mudah untuk memahami konsep dari interpolasi ini. Oke, kita tuliskan di sini. Yang dituliskan di sini adalah 130 teman-teman, dari lingkar dada. Jadi jangkauannya di sini 140 cm. Kemudian di sini panjang badan yang dituliskan ya teman-teman, 140 cm dan 150 cm. Kemudian untuk datanya, teman-teman tuliskan di sini. Nah, sudut-sudut ini, pertemuan ini menggambarkan datanya ya teman-teman. Ini ada 151 kg, di sini 173 kg, di sini ada 165 kg, dan di sini ada 187 kg. Nah, ini adalah titik-titik yang nantinya akan dijadikan sebagai bantuan. Oke, kita gambar dulu ya teman-teman, kira-kira 134 itu berada di mana? Kita asumsikan di sini ya teman-teman, ini 134. Kita tarik garis ke bawah, terus, nah, kemudian 148 itu berada di mana teman-teman? Ya, kita kira-kira ada di sini lah ya, kita asumsikan dia ada di sini. 148. Kita tarik. Nah, yang ingin kita ketahui itu sebenarnya 1 titik ini. Ya, gampangnya 1 titik ini. Tapi karena kita nggak punya datanya, maka kita harus interpolasi dulu. Oke, kita akan menginterpolasikan mencoba dari panjang badan dulu ya teman-teman. Nanti teman-teman di rumah bisa mencoba dari lingkar dada. Oke, kita mulai melalui panjang badan terlebih dahulu. Oke, nah ketika kita mulai ke panjang badan terlebih dahulu, intinya kita harus menginterpolasikan dulu panjang badannya. Berarti kita akan mencari titik ini dulu teman-teman. Jadi titik ini, kedua ini kita interpolasikan untuk mendapatkan titik ini. Kemudian titik kedua ini kita interpolasikan untuk mendapatkan titik ini. Sehingga kita mempunyai 2 titik hasilnya nanti untuk interpolasi yang pertama. Oke, interpolasi pertama. Berarti kita terjemahkan saja ya teman-teman di sini. Untuk sini, untuk yang panjang badan yang pertama, itu untuk berat badannya, bobot badannya itu berada di antara 151 dan 165. Kemudian yang selanjutnya ada di 173 dan 187. Oke teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman akan melihat atau menghitung berapa sih kira-kira jaraknya. Oke, kita pakai ini ya teman-teman biar jelas. Jaraknya ada berapa teman-teman? Di sini ada 14. Oke, kemudian jarak antara 173 dan 187 sama ya teman-teman, 14. Nah, teman-teman bisa melihat di sini berarti jarak ini
adalah 14. Jarak ini juga 14. Tetapi kan yang ingin kita ketahui kan ini ya teman-teman. Berarti di sini adalah kita harus mencari bagian dari 14 itu berapa. Intinya seperti ini teman-teman. Kita lihat dulu ya. Di 148 ini kan di sini 8 cm ya teman-teman. Oh, mohon maaf. Di sini akan ada 8 ya, 8 cm dari 10 cm karena jarak antara 140 dan 150 adalah 10 cm. Kemudian di sini kan 4 cm dari 10 cm. Karena kita pakai panjang badan dulu, kita fokus ke sini dulu teman-teman. Jadi, kita akan mencari 8/10 dari bagian 14 ini untuk mengetahui titik ini. Paham? Di sini juga kita harus mencari 8/10 bagian untuk mencari titik ini. Titik ini didapatkan nantinya ketika ini hasilnya sudah jadi, teman-teman tambahkan dengan titik paling atas sehingga nanti sampai di sini. Nah, kita satu-satu ya bahasnya supaya teman-teman tidak bingung. Langsung saja kita hitung teman-teman. Untuk 14 kali 8/10 hasilnya adalah 11,2. Yang bawah juga 11,2. Nah, jadi jarak sini teman-teman, ini adalah 11,2. Nih, ini adalah 11,2. Tapi kan kita ini berarti belum tahu ya hasilnya di titik sini itu berapa. Ditambahkanlah teman-teman dengan titik paling kecil atau ini ya. Jadinya adalah nih 151, ini ditambahkan 173. Hasilnya adalah 100 berapa teman-teman? 162,2 dan 184,2. Oke, teman-teman, di sini kita sudah menghasilkan nih dua titik ini. Nih, saya perjelas lagi ya, pakai bolpen merah. Maaf, spidol merah. Nah, titik ini adalah 162 kg. Sedangkan titik yang ini adalah berapa? 184 kg. Nah, kita udah punya nih dua titik ini teman-teman. Tugas kita yang terakhir adalah menginterpolasikan yang kedua, yaitu dua titik yang teman-teman sudah dapatkan ini kita interpolasikan menjadi satu titik yang kita ingin cari. Nah, caranya gampang teman-teman. Kita tulis dulu di sini ya interpolasi kedua. Interpolasi kedua adalah, nah, sama teman-teman. Jadi kita tahu dulu jaraknya. 162,2 dengan 184,2 ini jaraknya berapa teman-teman? 22. Ya. Dari 22 ini kita kalikan teman-teman. Nah, karena di sini kita sudah mengalikannya adalah untuk mencari dari area lingkar dada, makanya kita pakainya ini teman-teman. 4/10. Jadi kita ingin cari 4/10 dari 22 itu berapa? Itu intinya. Nah, hasilnya berapa teman-teman? 8,8. Oke. Dari 8,8 ini berarti teman-teman bisa mengetahui di sini ya, di sini adalah 8,8 teman-teman. Ini ya, 8,8 kg. Ya, jarak antara sini aja nih. Ini 8,8. Nah, untuk mengetahui berapa besar yang ada di sini, di sini, intinya secara total, ini teman-teman tambahkan dengan titik paling kecil atau yang di sini, tambahkan yang ada di sini. 162,2. Hasilnya adalah 171 kg. Oke, teman-teman. Jadi di sini teman-teman sudah mendapatkan ini adalah bobot tafsirnya. Nah, teman-teman sudah bisa mendapatkan bobot tafsir dari babi yang teman-teman butuhkan. Jadi ketika nanti teman-teman sudah menyelesaikan video ini, silahkan teman-teman bisa menghitung dulu dari lingkar dadanya. Nah, pastikan jawaban teman-teman benar, karena jika jawaban benar berarti metode yang teman-teman gunakan atau rumus yang teman-teman sudah kerjakan itu juga tepat. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Asra untuk menjelaskan terkait dengan persentase kesalahan. Oke, baik teman-teman. Tadi teman-teman sudah menghitung interpolasi tadi bersama Mas Dimas. Tadi teman-teman mendapatkan hasil dari interpolasinya 171 kg. Nah, selanjutnya kita akan menghitung persentase kesalahan dari rumus yang kita pakai tadi. Nah, untuk menghitung persentase kesalahan, kita membutuhkan dua data. Yang pertama itu ada bobot tafsir dan
bobot real. Oke teman-teman, setelah teman-teman mengetahui data yang kita butuhkan, bobot tafsir dan bobot realnya, maka kita langsung ke rumus ya. Nah, ini untuk rumusnya, bobot real dikurangi dengan bobot tafsir dibagi dengan bobot real kali 100%. Baik, kita langsung masukin datanya. Bobot realnya adalah 167 dikurangi dengan bobot tafsir yang tadi 171 per bobot real 167. Teman-teman jangan lupa kasih tanda mutlak ya, biar hasilnya nanti positif, dikali 100% seperti itu. Nah, dari hasil penjumlahan ini menghasilkan presentasi kesalahannya yaitu 2,39%. Nah, kalau dibulatkan menjadi 2,40%. Seperti itu ya teman-teman. Nah, maka dari rumus yang kita pakai tadi dengan bobot realnya, maka presentasi kesalahan yang didapatkan itu yaitu 2,40%. Jadi presentasi yang 2,40% ini merupakan presentasi yang sangat rendah, berarti rumus yang kita pakai itu bagus seperti itu. Oke, baik teman-teman, sekian penjelasan saya dengan Mas Dimas terkait dengan penafsiran bobot badan ternak pada komoditas babi. Kami harapkan teman-teman bisa mengerti dan paham dengan penjelasan yang kami jelaskan tadi. Nah, jangan lupa teman-teman juga mengulang, belajar di rumah terkait dengan interpolasi tadi agar teman-teman lebih mengerti dan lebih paham pada saat praktikum berlangsung nantinya. Baik teman-teman, kalau begitu kami pamit dan undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.